Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas fisika di mata pelajaran fisika, pada kesempatan kali ini untuk kelas 11 MIPA kita akan pelajari tentang dinamika rotasi. Di antara besaran-besaran yang akan kita pelajari pada bab ini adalah tentang momen gaya, kemudian momen inersia, kemudian momentum sudut, dan energi kinetik rotasi. Baik, kita mulai dari awal mula gerak rotasi. Jika suatu benda diberikan gaya tepat di titik pusat massa, maka benda tersebut akan mengalami pergerakan yang namanya gerak lurus atau translasi. Nah, jika diberikan gaya tapi tidak tepat di titik pusatnya, maka akan terjadi suatu pergerakan berputar. Ini yang kita sebut dengan gerak rotasi. Pada peristiwa yang lain, ini yang digunakan pada suatu permainan juggle. Gaya diberikan pada gagangnya sementara titik pusatnya ada di tanda silang. Ini adalah titik pusat massa, sementara gaya diberikan di gagangnya. Ketika gaya itu diberikan tidak tepat di pusat massa, maka benda ini akan berputar, berotasi. Contoh lain yang bisa kita amati, ini adalah benda dengan titik pusat massa di titik G, kemudian diberikan gaya pada gagangnya, maka yang akan terjadi adalah perputaran. Benda ini akan berputar atau berotasi. Nah, pada momen gaya yang menjadi sebab suatu benda bergerak, berputar atau berotasi, di samping memiliki besar juga memiliki arah. Ada yang searah jarum jam, memutar benda searah jarum jam. Ada juga yang bekerja memutar benda berlawanan arah jarum jam. Seperti ini gerak rotasi. Gaya ini lebih besar, sementara gaya yang berlawanan arah jarum jam lebih kecil, sehingga resultannya mengikuti yang besar, yaitu searah jarum jam. Jika kita rubah, yang berlawanan arah jarum jam lebih besar, kemudian yang searah jarum jamnya lebih kecil, maka nanti putarannya akan mengikuti yang lebih besar, yaitu yang berlawanan arah jarum jam. Momen gaya ini akan memutar benda dengan kecepatan yang terus bertambah, kecepatan putaran yang bertambah, yang kita sebut selanjutnya sebagai percepatan sudut. Baik, untuk gaya ini akan bekerja dengan sudut yang tidak tentu.
bisa menuju titik pusat, bisa juga tegak lurus. Perlawanan arah jarum jam bisa meninggalkan titik pusat, bisa semuanya searah jarum jam, bisa juga semuanya berlawanan arah jarum jam, bisa juga berlawanan. Hanya saja nilai maksimum akan terjadi ketika sudutnya siku-siku. Kemudian ada besaran lain, yaitu momen inersia. Setiap benda yang berputar memiliki nilai momen inersia sebagai salah satu ukuran inersia suatu benda yang berputar. Ini adalah tabung berongga yang diputar pada sumbunya, memiliki momen inersia I sama dengan M R1 kuadrat plus R2 kuadrat per 2. Kemudian ini adalah silinder pejal. Jika diputar pada sumbunya, maka momen inersianya adalah setengah M kuadrat. Ketika diputar di tengah, sumbunya di tengah, maka momen inersianya adalah seperempat M kuadrat plus per 12 ml kuadrat, dengan R adalah jari-jari dan L adalah panjang. Kemudian adalah ini piringan silinder tipis yang diputar pada sumbunya dengan momen inersia setengah M kuadrat. Kemudian kalau diputar di diameternya, momen inersianya sama dengan seperempat M kuadrat. Dan ini adalah berbentuk cincin. Jika diputar pada titik pusatnya, ini arah putarannya, maka momen inersianya adalah M kuadrat. Kemudian kalau diputar pada diameternya menjadi setengah M kuadrat. Ini cincin berongga diputar pada sumbunya, memiliki momen inersia M kuadrat. Ketika diputar di diameternya, jadi I sama dengan setengah M kuadrat. Benda berbentuk balok dengan panjang dan lebar adalah A dan B, maka memiliki momen inersia kalau diputar pada pusatnya I sama dengan 1/12 M dikali A kuadrat plus B kuadrat. Jadi untuk momen inersia suatu benda yang berputar atau berotasi itu tergantung pada bentuk benda, kemudian pada ukuran benda, baik jari-jari panjang ataupun lebar, kemudian letak sumbu. Perbedaan letak sumbu akan mempengaruhi nilai momen inersia, juga massa benda tentunya. Kemudian besaran berikutnya ada momen inersia suatu benda yang berputar, kemudian akan mengalami perubahan kecepatan sudut jika diberikan beban. Kalau beban itu di tepi, maka akan menjadi lambat. Kalau beban itu ada di tengah, lebih cepat. Kalau beban itu lebih dekat ke poros atau sumbu, akan lebih cepat lagi. Jadi semakin jauh suatu beban dari titik poros,
menyebabkan gerakan putarannya melambat, sementara kalau lebih dekat ke titik poros maka gerak berputarnya akan lebih cepat. Ini pengaruh dari suatu besaran dalam gerak rotasi yang disebut dengan momentum sudut. Kemudian pada gerak melingkar ada beberapa besaran yang kita perlukan, yaitu ada istilah periode, ini gerak berputar atau gerak melingkar memiliki besaran yang disebut dengan periode, yaitu waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran. Kemudian ada juga gerak bumi mengelilingi matahari atau gerak bulan mengelilingi bumi, ini memerlukan waktu 1 bulan. Gerak bumi mengelilingi matahari dengan periode 1 tahun atau sekitar 365 hari. Itulah periode waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan 1 kali putaran. Kemudian kebalikan dari periode adalah frekuensi. F sama dengan 1 per T adalah banyaknya putaran atau banyaknya gerak melingkar tiap satuan waktu. Ada lagi kecepatan linear yang arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari, namanya kecepatan linear, sebesar V sama dengan omega per T, atau omeganya dapat kita ganti dengan 2pi per T. Besarnya kecepatan linear V sama dengan 2pi r per T. Kemudian ada besaran sudut sebesar 2pi per T yang selanjutnya dilambangkan dengan omega. Ini kecepatan sudut, omega sama dengan 2pi f atau 2pi per T. Kecepatan sudut arahnya sesuai dengan arah putaran. Ada yang putaran lambat berarti kecepatan sudutnya rendah, ada yang putarannya cepat berarti kecepatan sudutnya besar. Dalam satuan radian per sekon, ya, ini gerak rotasi dari bagian mesin atau gear. Ada frekuensi, kemudian ada kecepatan sudut, dan ada kecepatan linear. Frekuensi, ada periode. Kecepatan sudut sebesar 2pi f. Dari persamaan ini dapat diperoleh frekuensi sama dengan 2 Hz atau periodenya sebesar 0,55 sekon. Kemudian kecepatan sudut dalam bidang teknik biasa digunakan satuan RPM atau rotasi per menit. Dalam fisika sering digunakan satuan radian per sekon, sehingga nanti ada konversi dari rotasi per menit atau RPM menjadi radian per sekon dengan cara mengalihkan dengan 2pi per 60, jadilah satuan radian per sekon. Satuan sudut kita gunakan radian, kemudian waktunya menggunakan sekon, sehingga kecepatan sudut memiliki satuan radian per sekon. Kemudian untuk kecepatan linear, V sama dengan omega dikali R, akan memiliki satuan meter per sekon.
Sudut yang kita kenal selama ini dalam satuan derajat, tapi nanti kita akan gunakan satuan radian. Kita akan lihat hubungan antara sudut dalam satuan derajat dan besar sudut dalam satuan radian. Ini satuan derajat, ini dalam satuan radian. Nah, 270 derajat itu sama dengan 4,71 radian atau sebesar 3 pi per 2 radian. Sudut 210 derajat itu sama dengan 7 pi per 6 radian. Ini 1 radian, 1,08 radian, 60 sama dengan 62 derajat. Kalau pas 1 radian itu sekitar 57,3 derajat. Tapi angka ini yang sering digunakan kelipatan dari pi. Kalau 180 derajat itu 2 pi, 1 pi radian. 180 derajat itu 1 pi radian. Ini angka bilangan pi 3,14 radian. Jadi kalau sudut dalam derajat 180 derajat, maka satuan sudut dalam radian sebesar pi radian. Seratus 120 derajat sama dengan 2 pi per 3 radian. Dengan mengkonversi bahwa setengah putaran atau 180 derajat itu 1 pi radian, satu putaran penuh atau 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian, maka tinggal dibandingkan. Kalau 120 derajat sebesar 2 pi per 3 radian. Kalau 90 derajat ini berarti setengah pi radian. Kalau 270 derajat sampai sini ini sebesar 3/4 270 derajat. Coba tiga pi per 2 radian. 270 derajat sama dengan 3 pi per 2 radian. Dan seterusnya
satuan yang akan kita gunakan pada gerak rotasi ini adalah sudut yang memiliki satuan radian, sehingga kecepatan sudutnya dalam satuan radian per sekon dan percepatan sudutnya dalam satuan radian per sekon kuadrat. Oke, ini benda yang bergerak melingkar atau berputar dengan kecepatan sudut di angka 1,0. Ini kecepatan sudut 1 radian per sekon. Dengan jari-jari titik yang bergerak ini sebesar 106 satuan. Ini adalah sudut putar dihitung dari sumbu X positif 0, 90, 180, 270, 360 derajat dan seterusnya. Inilah kecepatan berputar sebesar 1 radian per sekon. Kita coba 1,5 radian per sekon. Gerakannya lebih cepat. Inilah kecepatan berputar atau rotasi sebesar 1,5 radian per sekon. Kemudian kita naikkan ke 2,0 radian per sekon, maka putarannya akan lebih cepat. Ini kecepatan putaran omega sama dengan 2 radian per sekon. Baik, kita mulai pelajaran dinamika rotasi bersama saya sendiri, Muhaimin, SPD dari SMA Negeri 1 Horogilis. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 3.1 menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan percobaan yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Besaran pertama yang kita pelajari adalah momen gaya, biasa disebut juga dengan torsi. Suatu benda yang dapat berpotensi berputar, titik pusatnya sebagai titik poros, kemudian ada sentuhan gaya. Gaya ini kalau ada di sebelah kanan garis ini, maka cenderung memutar benda ini searah jarum jam. Tapi ketika ada pekerjanya ke sebelah kiri, maka akan memutar benda berlawanan arah jarum jam. Kemudian besar kecilnya momen gaya ini juga ditentukan oleh besarnya sudut. Yang paling maksimum adalah ketika membentuk sudut siku-siku. Apabila tidak siku-siku, maka dikalikan dengan sinus sudutnya. Besarnya momen gaya adalah hasil kali silang antara jarak titik gaya dengan besarnya gaya tersebut. Hasil kali silang ini secara matematis akan membentuk dua vektor yang saling tegak lurus, sehingga nanti dikalikan dengan sinus sudut. Jika yang digunakan sudut yang kecil menggunakan theta, sudut yang kecil. Kemudian kalau menggunakan sudut yang besar,
theta aksen. Kemudian momen gaya di samping memiliki besar sebesar tau sama dengan hasil kali silang R dengan F, atau tau sama dengan R kali F dikali sin theta. Untuk sudut kecil, kalau yang digunakan sudut besar, tau sama dengan R dikali F dikali sin theta aksen. Tau adalah momen gaya dalam satuan Newton meter. Kemudian di samping memiliki besar, juga memiliki arah. Jika gaya yang bekerja memutar benda cenderung searah jarum jam, maka tau akan bernilai positif. Jika gaya yang bekerja cenderung memutar benda berlawanan arah jarum jam, maka tau akan bernilai negatif. Ini beberapa kasus gaya yang bekerja untuk memutar suatu benda berbentuk bola atau lingkaran yang memiliki jari-jari R. Pada gambar yang sebelah kiri, gaya ini memutar benda cenderung searah jarum jam sehingga tau bernilai positif. Kemudian sudut antara R dengan F-nya adalah siku-siku sebesar 90 derajat, maka nilai tau-nya positif R dikali F dikali sin 90 derajat. Kemudian di gambar yang kedua yang di tengah, F ini memutar lingkaran atau bola cenderung berlawanan arah jarum jam sehingga tau bernilai negatif. Kemudian sudut kecil antara R dan F adalah theta, sehingga besarnya R dikali F dikali sin theta. Kemudian gambar yang ketiga yang sebelah kanan, gaya F ini memutar benda searah jarum jam sehingga nilainya positif. Kemudian sudut antara R dan F, ini sudut kecilnya dibentuk dari F antara F dengan perpanjangan dari R, sehingga besarnya adalah R dikali F dikali sin theta. Untuk benda yang berbentuk batang dengan titik C sebagai poros dan ada banyak gaya yang bekerja, gaya di titik A sebesar 10 Newton, ini jaraknya dari A sampai ke titik poros. Kemudian gaya yang kedua yang bekerja di titik B sebesar 20 Newton, sudutnya 53 derajat, jaraknya dari B sampai poros atau dari B sampai C. Kemudian ada gaya yang bekerja di titik D sebesar 15 Newton, tegak lurus terhadap lengan, jaraknya dari D ke C. Kemudian ada gaya di titik E sebesar 40 Newton membentuk sudut 150 derajat, jaraknya terhadap poros dari E sampai C. Kemudian ada gaya sebesar 10 Newton di titik F, ini segaris dengan titik poros, sudutnya 180 derajat. Jika panjang dari titik A sampai F atau panjang batang adalah 1 meter, kemudian jarak titik AB, BC, CD, DE, dan EF sama, artinya tiap ruas ini memiliki jarak yang sama, maka 1 meter dibagi menjadi 5 bagian,
AB, BC, CD, DE, dan EF, maka satu bagian ini tidak lain adalah 1/5 dari 1 meter atau sebesar 20 cm. Dari AB 20 cm atau 0,2 meter. Dari B ke C juga 20 cm atau 0,2 meter. Dari C ke D juga sama, D ke E, dan E ke F. Jadi kalau dari B ke C 20 cm atau 0,2 meter, maka dari A sampai C adalah 40 cm atau 0,4 meter. Nah, ketika batang ini diputar oleh 5 gaya dengan titik poros di C dengan arah gaya masing-masing, ada yang memutar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, maka arah gerakan benda, arah putaran benda akan mengikuti jumlah gaya yang terbesar, apakah yang searah jarum jam ataukah yang berlawanan arah jarum jam. Untuk gaya yang bekerja di titik A memutar berlawanan arah jarum jam, tandanya min, sudutnya adalah 143 derajat. Jaraknya adalah 0,4 meter, besarnya gaya adalah 10, sin 143 adalah 0,6, menghasilkan momen gaya tau A sebesar min 2,4 Nm. Untuk B, gaya yang bekerja di titik B karena memutar searah jarum jam nilainya positif. Jaraknya dari titik poros adalah 0,2 meter, besarnya gaya di titik B adalah 20 Newton, dan besarnya sudut 53 derajat, nilai sinnya adalah 0,8. Hasilnya adalah 1,6 Nm positif karena searah dengan jarum jam. Untuk gaya yang bekerja di titik D memutar berlawanan arah jarum jam sehingga bernilai negatif. Jarak dari titik D ke titik poros atau titik C adalah 0,2 meter. Besarnya gaya di titik, maaf, ini titik C ya. Ini titik C sebesar 15 Newton, kemudian sudutnya adalah 90 derajat sama dengan 1, menghasilkan min 3 Newton meter. Tanda min ini menunjukkan arah berlawanan arah jarum jam. Kemudian di titik E, jaraknya ke poros adalah 0,4 meter, besarnya gaya di titik E adalah 40 Newton, kemudian sudutnya 150 derajat, nilai sinnya adalah 0,5. Semuanya dikalikan menghasilkan 8 Newton, nilainya positif karena memutar searah jarum jam.